Shalom saudara yang Tuhan kasih, kita kembali berjumpa dalam kasih Kristus dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang Tuhan kasih, sebentar kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diberkati, mari saya mengajak kita sama-sama menundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami. Sehingga kami ada semuanya ini karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang memberkatinya dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Kristus, berjumpa dengan saya Pendeta Yonathan Hintoro. Program pada kesempatan saat ini yaitu dengan tema kesombongan. Kesombongan atau sombong. Saudara, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, sombong itu berasal dari kata sombong, yang arti kesombongan ini atau padan kata, persamaan kata dari kata sombong itu banyak rupanya. Saya akan menyebutkan dari kata sombong yaitu angkuh. Seorang yang sombong sama saja dengan seorang yang angkuh. Atau orang yang sombong sama saja dengan orang yang takabur. Ya, saudara. Ini identik sama dengan orang takabur. Atau boleh disamakan orang yang sombong itu sama dengan orang yang arogan. Arogan, saudara, ya. Jadi bagaimana itu karakternya itu arogan, ya. Atau congkak. Nah, ini bahasa-bahasa sehari-hari yang dipergunakan. Banyak orang menyebut orang yang sombong adalah orang yang congkak, ya. Atau boleh dikatakan orang yang sombong sama saja dengan identik orang yang tinggi hati, ya, tinggi hati. Atau besar kepala, saudara, ya, besar kepala. Nah, orang yang besar kepala sama saja, bukan kepalanya yang besar, tapi itu peribahasa. Orang yang besar kepala artinya adalah sombong. Biasanya saudara, biasanya orang yang sombong, saya mengenal orang itu tadinya baik loh. Tetapi kenapa sekarang kok menjadi sombong? Nah, ada suatu perubahan, ya. Komunitas ataupun lingkungan yang bisa mempengaruhi dia itu akan terlihat bahwa biasanya komunitas yang kesombongan itu muncul biasanya adalah komunitas yang negatif. Biasanya dikaitkan dengan status atau prestasi pada waktu orang itu prestasinya mulai meningkat, saudara. Ya, berubah faktor pekerjaankah atau jabatankah atau kepandaiankah. Nah, orang itu bisa berubah, ya. Karakter daripada yang dulu baik sekarang kok menjadi sombong, ya saudara. Sombong ini dalam arti arti negatif. Saudara yang Tuhan kasihi, arti sombong memandang diri sendiri itu jauh lebih dibandingkan orang lain, ya saudara. Di atas rata-rata, orang yang sombong merasa dirinya itu selalu di atas, saudara. Ya, dia tidak mau disamakan dengan orang-orang yang mungkin dulu pernah bermain bersama, yang dulu pernah
bersepedaan bersama-sama, main pada waktu kecil main layang-layang, main gundu bersama-sama. Pada waktu dia statusnya berubah dan dia mulai menjadi sombong, dia merasa bahwa dirinya lebih pintar, lebih berhasil, lebih dahsyat, lebih apalagi, pokoknya lebih daripada segala-galanya. Atau mungkin kita lebih cakap, lebih cantik, bahkan lebih rupawan dibandingkan orang-orang yang dulu pada waktu kecil kita bermain, saudara. Ya, kesombongan inilah timbul di dalam hati kita. Kita merasa bahwa diri kita ini sempurna, lebih sempurna dibandingkan kawan-kawan yang lain, saudara. Ya, kemudian kita merasa benar. Ya, orang lain belum tentu benar seperti saya. Saya merasa lebih pintar daripada orang lain karena status saya lebih bagus, saya lebih pintar dan saya lebih berhasil dalam sains atau pendidikan. Saya mencapai gelar doktor dan lain sebagainya, saudara. Nah, ada banyak orang yang mendapatkan itu semua, ilmuwan yang boleh dikatakan mempunyai karakter sombong. Itu akan beda sekali dengan teman-teman sejawatnya pada waktu remaja atau muda-mudi. Ya. Atau mungkin kita merasa lebih cantik, kita lebih rupawan, kita lebih tampan dibandingkan orang lain. Jadi kita tidak mau bersama-sama dengan orang yang boleh dikatakan dalam tanda kutip tidak cakap, saudara. Dia maunya bergaul dengan orang-orang yang cakap, ganteng, cantik dan rupawan. Nah, inilah orang-orang ini dikategorikan dengan kesombongan yang timbul di dalam dirinya. Mungkin kita lebih kaya dibandingkan kawan-kawan kita. Kita bisa memakai mobil BMW mungkin. Kita bisa memakai mobil Alphard mungkin, saudara. Kita bisa memakai mobil Mercedes-Benz tipe yang terbaru, saudara. Dan kita merasa bahwa kita jauh berbeda. Kita bukan kelasnya lagi dengan mereka. Kita di atas. Nah, orang-orang yang demikian itu, saudara, dikategorikan adalah orang-orang yang berubah. Karakteristiknya menjadi karakter orang-orang yang dikategorikan sombong. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat kesombongan ini daripada firman Tuhan, saudara, sombong itu adalah dosa awal manusia. Saya katakan, kenapa dikatakan dosa awal manusia? Bukankah manusia ingin sama seperti Allah jikalau dia memakan buah kebaikan dan kejahatan itu, saudara? Kalau dia memakan dan dia berpikir, kalau saya makan buah ini sesuai dengan bisikan suara setan itu, saudara, engkau akan sama seperti Tuhan Allahmu. Bukankah itu suatu hal yang sombong, angkuh, dan arogan? Bagaimana kita bisa menyamakan diri kita dengan Allah? Segambar oke, saudara. Tetapi kalau sama dengan Allah, saudara, inilah yang dikatakan dosa awal yang Alkitab catat, firman Tuhan catat. Saya akan membacakan di dalam kitab Roma, ya, saya boleh ambil dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah dosa awal manusia yang ada pada diri kita, kesombongan yang benar-benar melekat pada diri kita. Kesombongan itu bisa mengakibatkan
dosa-dosa lain masuk di dalam diri kita. Coba saudara bisa lihat, kalau kita merasa bahwa diri kita lebih mampu di dalam finansial, bukankah kita kadangkala kita merasa, saya makan dengan dia nggak selevel. Saya tidak mau makan satu restoran, satu meja apalagi, ya saudara. Nah, hal-hal seperti ini bukankah kita merasa sombong? Kita tidak mau bergaul dengan kawan-kawan muda-mudi kita tempo dulu, tidak mau satu meja makanan bersama-sama di dalam situasi kondisi, mungkin dalam pesta atau dalam syukuran atau dalam hal sebagainya. Saudara, bukankah itu mencerminkan timbulnya dosa-dosa yang lain yang lahir daripada kesombongan? Pada waktu kita berkaca dan kita bercermin, kita merasa lebih cakap, lebih cantik, lebih ganteng, lebih gagah, rupawan. Bukankah kita menjauhkan orang-orang yang mungkin tidak ganteng, tidak cakap, kita tidak mau bergaul dengan mereka? Bukankah itu merupakan suatu dosa yang hadir di dalam keangkuhan diri kita? Saya sempurna. Saudara yang Tuhan kasihi, orang sombong itu adalah orang yang haus ingin selalu dipuji. Wah, hebat kamu, luar biasa, cakap kamu, rupawan kamu, cantik. Wah, kamu berhasil ya, kamu punya mobil mewah-mewah dan punya rumah yang bagus. Dan orang yang sombong biasanya haus akan itu, saudara. Saudara, orang yang sombong biasanya itu hatinya palsu. Pada waktu dia ada bersama-sama dengan orang lain, itu hatinya itu tidak tulus, ya. Apa yang keluar dari omongan dia ada maksud-maksud tertentu daripada kehidupannya. Mungkin dia ingin mendapatkan suatu hasil yang berlipat kali ganda. Kita tidak tahu, kamuflase, ditutupin. Dan orang yang sombong itu pandai sekali di dalam segala langkah hidupnya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, saya pernah melihat di China, yaitu di istana Wursung, ada seorang kaisar muda yang sombongnya luar biasa, dan dia ingin dipuji oleh rakyatnya. Istana ini dibangun oleh kaisar itu sedemikian cantiknya. Dibikinlah ruangan hall, ballroomnya itu ribuan kaca, cermin yang bisa memantulkan cahaya atau memantulkan gambar daripada kaisar itu, saudara. Cermin itu jumlahnya ribuan ada di ballroom istananya, saudara. Pada waktu kaisar itu masuk dan kaisar tepuk tangan, kaisar melambaikan tangan, semua cermin gambar dia melambaikan tangan. Seolah-olah rakyatnya, ribuan rakyat menyambut dia dengan sukacita. Seolah-olah rakyatnya bertepuk tangan. Seolah-olah rakyatnya ketawa, tertawa, terbahak-bahak. Dengan adanya ribuan cermin ini, saudara, istana Wursung ini dikenallah sebagai istana kesombongan kaisar. Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah karakter orang sombong seperti demikian itu, saudara? Sifat lain daripada orang yang sombong, saudara, adalah menolak kebenaran. Ya, dia merasa dirinya itu pandai, dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya number one di dalam segala hal. Dia menolak kebenaran. Apa yang dikatakan orang belum tentu benar, kecuali keluar dari mulut saya, kecuali keluar dari ide saya, angan-angan saya, hati saya, perasaan saya. Tetapi kalau orang yang lain yang mengeluarkan, dia tidak percaya, walaupun itu kebenaran. Apalagi saudara yang Tuhan kasihi, yang menyampaikan itu, dia tahu persis level dia, kepandaian dia ada di bawah dia. Wah, dia lebih baik menutup telinganya. Dia tidak mau dengar
apa yang diomongkan sama mereka. Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak ini tipe-tipe yang tidak kita sadari, kita tidak merasakan bahwa kadangkala kita keluar kesombongan kita. Kalau kita menjadi seorang saintis pendidikan yang cukup tinggi, terkadang kita mengabaikan orang-orang yang levelnya di bawah kita. Khotbah mereka apa sih isi mereka, pelayanan mereka apa sih, dianggapnya adalah tidak berarti. Dilihatnya dengan mata sebelah, saudara. Dan hal-hal seperti ini ada banyak terjadi di kalangan anak-anak Tuhan juga. Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan sifat kesombongan yang menolak kebenaran. Walaupun yang menyampaikan itu mungkin di bawah pendidikannya, di bawah kita. Saudara yang Tuhan kasih, lantas kalau seperti itu kejadiannya, bagaimana dengan orang yang menyampaikan kebenaran, ide-ide, kemudian menyampaikan suatu wawasan kepada orang yang sombong itu? Ya, orang itu dianggap sebagai rival. Rival tahu saudara ya, lawan. Seperti petinju, rival, atau pelatih latihan bersama-sama dengan mereka. Rival di dalam pertandingan. Ya, ciri yang kelihatan di dalam hidupnya. Kemudian saudara yang Tuhan kasihi, lantas ada pertanyaan, bagaimana ciri orang sombong itu yang tampak di dalam kehidupannya? Saudara yang Tuhan kasih, ada beberapa yang saya akan sampaikan ciri orang sombong. Yang pertama, egois dalam berpendapat. Saudara, biasanya orang sombong itu tidak mau dikalahkan idenya oleh orang-orang lain atau teman-temannya di dalam kerabatnya. Dia merasa egois, dia merasa bahwa ide dia adalah ide yang harus diterapkan. Baik itu di dalam perusahaan, baik itu di dalam gereja Tuhan, baik itu di dalam rumah tangga, baik di dalam segala situasinya, dia selalu egois, selalu ingin menang sendiri. Bahkan orang lain tidak dianggap, walaupun mungkin mereka menyakiti banyak orang, dia tidak merasa. Saudara, egois yang pertama. Yang kedua, orang sombong menganggap dirinya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Orang lain tidak ada artinya. Saya yang paling the best, saya yang paling hebat. Kalau nggak ada saya, ini perusahaan tidak bisa berjalan. Oh, kalau nggak ada saya, ini perusahaan tutup. Saya yang mempertahankan. Jadi seolah-olah dia itu yang paling nomor satu. Saudara, bukankah tangan kita 5 ini macam-macam? Tidak ada seorang yang mengatakan jari ini paling berjasa, atau jari tengah yang paling berjasa, atau jari kelingking ini yang paling berjasa. Enggak, semuanya berjasa semua. Teamwork, kerjasama yang baik. Tetapi orang sombong tidak mau kerjasama. Dia maunya single fighter, saudara. Sendirian. Bahkan dia merasa paling baik. Kemudian tidak suka diberi nasihat atau apalagi dikritik. Orang sombong itu paling tidak suka diberi nasihat, dikritik. Habis-habisan, wah, dia marah. Kalau bisa dia mungkin adu pukul sama orang yang mengkritik dia berani. Saudara, kenapa? Karena orang sombong, dia merasa bahwa dia yang paling berjasa, dia yang paling punya ide, dia yang bisa memajukan perusahaan, dia tidak akan salah, saudara. Dan inilah ciri-ciri dari orang sombong. Kemudian yang tadi saya katakan, ciri yang lain adalah menolak kebenaran. Saudara, walaupun mungkin data-data di dalam perusahaan dilaporkan, itu data benar, dia dianggapnya salah. Saudara, orang sombong seperti itu, saudara. Dikasih data yang benar, sudahlah, ini tutup aja, sudah. Jangan dikutik-kutik, sudah, tidak usah kamu. Saya tidak mau dengar nasihat kamu, saya tidak mau dengar ocehan kamu, tutup aja. Dia tidak mau mendengar laporan-laporan yang baik,
laporan-laporan yang benar, padahal menguntungkan dia, padahal tidak merugikan dia, bahkan bisa membangkitkan di dalam segala aspek kehidupan mereka. Tetapi dia tidak mau terima kebenaran. Bersikap kasar. Orangnya selalu temperamen. Biasanya orang sombong itu temperamennya cukup tinggi. Selalu bicara mengeluarkan urat leher atau urat jidat, saudara ya. Ada banyak orang yang kadangkala bicara keras-keras, urat jidatnya keluar atau urat lehernya keluar. Nah, ini orang yang sombong itu karakteristiknya keras, saudara. Temperamen dan gila pujian. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau engkau mendapatkan ciri-ciri seperti itu, berhati-hatilah terhadap orang yang demikian itu. Karena orang itu tidak bisa bekerja sama dengan kita, saudara. Kesombongan yang mengakibatkan dia adalah sebagai orang sendirian, karakternya sendirian dan tidak mau bersama-sama dengan orang lain. Kemudian saudara, ada suatu pertanyaan, dampak daripada kesombongan. Saudara, dampak daripada orang yang sombong, ya saudara, dampak daripada orang yang sombong yang saya bisa sampaikan, tidak ada kasih di dalam dirinya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudara, kalau orang yang sombong itu tidak mempunyai kasih di dalam dirinya. Saudara, tidak akan, walaupun saudara menceritakan kesulitan saudara, dia tidak akan tergoyahkan, tidak akan menolong saudara. Walaupun saudara ingin memiliki atau ingin minta tolong kepada dia untuk memasukkan anaknya sekolah, biaya, minta tolong kepada dia. Kalau engkau minta tolong kepada orang sombong, dia tidak akan tergerak hatinya untuk menolong saudara, sebab hatinya tidak mempunyai kasih, belas kasihan. Tuhan katakan. Oleh sebab itu, hati-hati. Ya, dampak daripada kesombongan ini saudara, engkau akan menjadi hatinya menjadi baal, menjadi mati. Kasih engkau tidak punya. Kalau engkau tidak punya kasih, berarti engkau bukan anak Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak daripada kesombongan saudara, hidup penuh dengan dosa. Yaitu Amsal 21 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara yang Tuhan kasih, hidupnya penuh dengan dosa. Orang yang sombong akan berbuat sesuatu apa yang dia inginkan, walaupun itu melanggar norma-norma firman Tuhan. Dia akan maju terus, dia akan hantam terus. Yang penting dia matanya melihat keberhasilan, walaupun mungkin merugikan orang, walaupun mencelakakan orang, yang penting hasilnya untuk dia bagus. Saudara, itu mata daripada orang yang sombong, itu akan hidup di dalam dosa yang berkepanjangan. Hati-hati, saudara. Dampak daripada orang yang sombong akan direndahkan sendiri oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang sombong, saudara, seperti di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Yesaya 5 ayat 15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan sendiri yang akan melawan, saudara. Orang-orang yang sombong adalah lawan daripada Tuhan.
Oleh sebab itu, kekasih Kristus, buat apa kita sombong hanya ingin menyombongkan ketampanan kita, kecantikan kita. Kecantikan dan ketampanan kita akan menjadi tua dan akan hilang itu nanti, saudara. Buat apa kita menyombongkan rumah yang mewah, mobil yang bagus. Mobil dan rumah mewah itu bisa sekejap mungkin bisa hilang. Buat apa kita menyombongkan kepandaian kita, saudara? Kalau kepandaian itu digunakan hanya untuk kesombongan, bukan untuk Tuhan, saudara. Bukan untuk Kristus. Tidak ada artinya. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, bagikan untuk orang lain juga boleh menjadi pintar. Dan biarlah nama Kristus dipermuliakan. Saudara yang Tuhan kasih, hati-hati dengan kesombongan. Ini dosa yang tidak pernah disadari oleh manusia, saudara. Yang boleh ditoleransi oleh manusia sendiri. Merasa bahwa itu tidak menjadi masalah. Tetapi dosa ini lawannya adalah Tuhan sendiri, saudara. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan di dalam kitab Amsal. Amsal 18 ayat 12 sebagai ayat penutup. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati adalah orang yang sombong, akan hancur seketika itu juga. Tidak akan ada hasilnya yang terlihat, tetapi kerendahan hati akan menjadikan kita sukses dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati. Karena kerendahan hati inilah berkat Tuhan dialirkan. Berkat Tuhan dicurahkan untuk kami. Ampuni selama ini Tuhan mungkin kami sombong. Jadikan kami anak-anak-Mu yang rendah hati mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.